Tingkat kemiskinan di Bondowoso, Jawa Timur yang awalnya menurun pada 2019 yaitu 13,33%, kembali meningkat pada 2020 yaitu 14,17% dan 14,73% pada 2021. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Jawa Timur, Bondowoso menduduki peringkat ke-9 tingkat kemiskinan tertinggi di Jawa Timur pada 2021. Adapun jumlah penduduk miskinnya mencapai 115.175 jiwa. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Kota Bondowoso merupakan kota yang terletak di daerah Tapal Kuda, di mana mayoritas penduduknya ialah berprofesi sebagai seorang petani dan buruh tani. Namun, masyarakat Kota Bondowoso rata-rata masih memiliki tingkat ekonomi yang rendah, dikarenakan beberapa faktor. Yang pertama alasannya adalah satu, penggunaan sumber daya alam yang masih belum sepenuhnya dimanfaatkan. Yang kedua adalah penggunaan teknologi yang masih rata-rata penggunaannya masih jarang untuk diterapkan. Yang ketiga ialah penggunaan atau pengolahan pasca panen yang masih rata-rata petani masih jarang untuk menggunakannya. Di mana seharusnya peningkatan atau kualitas dari pasca panen yang harus diterapkan oleh petani itu harus ditingkatkan guna untuk meningkatkan nilai ekonomi dari nilai produk tersebut. Lalu, kami sebagai agent of change akan memperkenalkan atau akan menjembatani inovasi-inovasi dan teknologi-teknologi terbarukan kepada kalangan masyarakat, utamanya ialah seorang petani. Lalu, apa sih yang akan kami kenalkan kepada para penduduk sekitar? Ini dia produk yang akan kami kenalkan. Nah, bagaimana sekarang meningkatkan buruh tani plus petani yang mereka mempunyai lahan tidak sebesar yang mereka yang punya lahan besar, sehingga hasilnya tidak bisa mencukupi dalam 1 bulan. Dari sini kalau misalnya kita langsung menuju topiknya masalah ekoenzim. Ekoenzim adalah larutan multifungsi yang dihasilkan melalui proses fermentasi. Ekoenzim itu adalah ini dari sampah-sampah organik. Nah, dasar pemikiran kita waktu itu banyaknya sampah-sampah organik ya, yang terbuang percuma, busuk, kemudian bau biasanya kalau sudah seperti itu. Baik itu yang di pasar-pasar, kemudian juga penjual buah dan sebagainya itu dibuang. Ternyata berdasarkan studi bahwa limbah itu bisa dimanfaatkan untuk ekoenzim gitu. Sehingga itulah kenapa akhirnya anak-anak pramuka itu kalian berbuat ekoenzim dan itu bisa dibagikan. Yang pertama untuk perawatan kesehatan yang Bu Tutik kemarin jelaskan. Yang kedua untuk apa? Untuk hidup berkelanjutan. Yang ketiga, lingkungan makro. Yang keempat, peternakan. Yang kelima, pertanian. Untuk bahan organik sayur atau buah ya. Asal buahnya itu belum yang busuk, sayurnya belum yang busuk. Artinya gini, yang sudah tidak terpakai tapi masih belum busuk, belum jamur dan sebagainya, itu yang bisa digunakan. Terus kemudian kalau untuk kulit buah, jangan kulit buah yang keras, lengket ya, durian, jadi seperti itu. Kemudian kalau itu sudah kita dapatkan, kita bersihkan, dicuci ya, kemudian dipotong-potong ya, ukuran lah. Nah, itu komposisinya gini. Jadi
eh, komposisinya 3 bahan organik, 1 gula dan 10 air. Jadi misalkan kalau 300 gram itu adalah kulit buah atau sayur, 100 gramnya itu gula, dan 1 liternya itu adalah air. Airnya apa? Terserah apa saja. Kalau gula, ya, gula itu jangan gunakan gula pasir. Karena apa? Itu ada bahan. Maka gunakan gula alami, gula aren, gula kelapa, itu bagus tanpa bahan. Kemudian kalau sudah, masukkan ke wadah, misalkan ke galon atau tempat yang tertutup, untuk masukkan semua bahan, biarkan biar mengalami fermentasi paling tidak 3 bulan baru bisa dipanen. 3 bulan baru dipanen. Lebih lama lebih baik. Ini tidak diperjualbelikan, ini kemanusiaan. Ya, jadi produk EE ini tidak boleh diperjualbelikan. Ini adalah produk kemanusiaan. Ini dari Thailand. Jadi ini awalnya adalah Dr. Robin yang mengadakan penelitian selama 30 tahun. Setelah itu dia menggedok tularkan sampai mendunia. Dan ini adalah kemanusiaan. Tidak boleh dijual, tidak boleh dijual. Silakan dibagikan secara itu ada juga boleh nanti diperjualbelikan asal sudah dibuat dari pakai. Jadi turunan dari enzim itulah yang bisa diperjualbelikan, misalkan buat sabun, sampo dan sebagainya. Itu yang bisa dijual. Tapi kalau produk enzimnya itu tidak boleh. Nah, itu dia terkait informasi inovasi yang akan kami sampaikan kepada khalayak umum, terutama masyarakat Kota Bondowoso. Lalu, apa sih yang akan kami lakukan? Ini yang akan kami lakukan. Halo rekan-rekan semua, saya Indah dari Universitas Jember Kampus Bondowoso. Saya dan teman-teman sekalian akan melakukan wawancara dengan salah satu warga yang ada di Desa Kembang, tepatnya di Dusun Keseran. Saya di sini akan mensosialisasikan tentang produk ekoenzim yang telah kami pelajari sebelumnya. Bagaimana keseruannya? Ini dia. Bu, permisi, saya izin melakukan wawancara dengan Bu. Ya, tidak apa-apa. Nama saya Ibu Suwati, suami 1, anak ibu 2. Sudah berkeluarga semua. Dan saya sudah punya cucu, Duk. Baik Ibu, kalau boleh tahu umur Ibu sekarang berapa Ibu? Kelahiran ibu 71. Untuk sekarang Ibu bekerja sebagai apa? Ibu rumah tangga. Kalau dari pekerjaan ini, suami? Petani, Duk. Apakah dengan pekerjaan suami Ibu sudah bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari Ibu? Tergantung, Duk.
kalau sudah ibu royal ya, ya tidak cukup. Kalau itu ngirit-ngirit gitu dana dicukupi itu sebetulnya tidak cukup gitu, karena ibu ngirit. Misalnya beli ikan 10.000 beli 5.000 gitu nak, tidak cukup nak. Kalau begitu, lalu dari ibu apakah ada pekerjaan sampingan jika untuk memenuhi kebutuhan ibu dan keluarga? Ya ada nak, cuma kerja di ibu rumah tangga di dapur ya, cuma suami itu apalagi sekarang barang-barang sudah naik semua kan, dan tambah cukup, makin berkurang. Di sini saya dan rekan-rekan saya ini ingin melakukan Bantuan. terobosan baru terkait pengolahan pada bidang pertanian itu. Apakah ibu berkenan untuk bergabung dan mendukung inovasi tersebut? Siap nak, siap ibu mau. Baik ibu, terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih untuk ibu-ibu sudah bersedia untuk hadir dan mau mengikuti program kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aisyah dan ini rekan saya yang ini Jihan dan ini Indah. Kami di sini ingin menjelaskan tentang program atau terobosan baru yang kami dapat dari hasil wawancara kami bersama ibu dari ibu-ibu perkumpulan dari GKJW dan ibu-ibu lainnya juga yang bernama ekoenzim. Seperti itu. Dari ibu-ibu sekalian, apa sudah tahu sebelumnya tentang ekoenzim? Belum nak, saya mau tanya apa itu ekoenzim. Nah, baik. Dari ibu-ibu sebelumnya kami akan menjelaskan dulu apa itu ekoenzim yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu ekoenzim. Ekoenzim adalah hasil fermentasi limbah dapur menjadi bahan yang mempunyai banyak manfaat untuk alam dan manusia. Nah, jadi ekoenzim ini hasil fermentasi dari limbah-limbah dapur. Bisa misal kalau dari ibu-ibu ini habis memasak, sisa-sisa sawinya, sisa-sisa bayamnya, sisa-sisa dari pakcoynya bisa dipakai. Terus juga misal kalau misal dari ibu-ibu ini habis makan buah, kulit buahnya itu bisa dipakai juga seperti itu. Nah, untuk manfaatnya dari ekoenzim ini apa sih? Kan dari limbah. Nah, itu apa memiliki manfaat? Tentu memiliki manfaat. Di sini kami menawarkan 5 manfaat terkait ekoenzim itu. Yang pertama untuk kesehatan. Nah, dari hasil pengolahan limbah-limbah dari sayuran dan buah itu bisa digunakan untuk kesehatan. Jadi setelah cairannya itu jadi, nantinya itu bisa disemprotkan atau dioleskan kepada bagian-bagian yang luka. Misalnya bisa terkena asam urat, atau misal dari beberapa testimoni itu yang punya masalah penyakit terkait penyakit tulang seperti itu. Untuk lingkungan yang berkelanjutan ini bisa menunjang dari keberlangsungan atau kelangsungan dari lingkungan. Nah, jadi waktu dari wawancara kami itu kami mendapatkan sebuah kasus bahwa di Blitar itu ada banjir ibu. Nah, dari banjir itu yang awalnya airnya keruh karena dari selokan gitu ya. Terus ada juga dari pipisnya tikus. Nah, karena dari pipisnya tikus itu akhirnya bisa menimbulkan penyakit dan ada sampai yang meninggal. Nah, dari orang-orang di sana itu memiliki produk dari ekoenzim. Nah, akhirnya dari produk ekoenzim itu diteteskan, disebar ke air yang banjir itu, dan tidak seberapa lama itu ternyata bisa jernih lagi airnya. Seperti itu. Mau nanya ya nak, kalau misalkan satu peta itu habis urea 1 karung, dengan pakai ekoenzim ini bisa separuh atau gimana? Oh, tidak bisa ibu, ini ekoenzim ini hanya untuk pertanian rumahan saja. Jadi misal ibu nanam toga atau sayuran depan rumah itu bisa menggunakan ekoenzim. Nah, kalau misalnya dari pertanian yang luas itu biasanya membutuhkan waktu dan juga bahan-bahan yang banyak gitu. Jadi mungkin bisa saja, tetapi akan jauh lebih lama dan membutuhkan biaya yang lebih besar. Cara membuatnya gimana? Oh, siap, kami akan tunjukkan.
Nah, jadi Ibu di sini sudah bahan-bahan yang perlu disiapkan untuk sebelum membuat ekoenzim. Tempat yang kering, kemudian suhu ruangan jangan terlalu panas untuk rapat, tapi diberi udara. Selain produk ekoenzim, di sini kami juga akan menawarkan inovasi terbaru seperti pendaur ulangan minyak jelantah. Nah, kan biasanya minyak jelantah setelah dipakai untuk menggoreng itu akan dibuang. Di sini kami menawarkan inovasi terbaru minyak jelantah itu diolah menjadi sabun dan lilin peribadatan. Kedua hal tersebut dapat dilakukan oleh para ibu rumah tangga karena bahan yang dibutuhkan juga tidak terlalu banyak dan biayanya cukup murah. Dari olahan minyak jelantah tersebut dapat meningkatkan ekonomi dan pendapatan ibu rumah tangga. Nah, gimana nih pembahasan kita dari tadi mengenai terobosan atau inovasi yang udah kita sampaikan? Tentunya menarik, bukan sih? Jadi dari pembahasan yang udah kita bahas dari tadi nih, ada poin penting yang bisa kita ambil. Yang pertama, apa yang kita lakuin ini ternyata berhubungan loh sama nilai-nilai Pancasila. Nah, apa aja sih nilai-nilai Pancasila yang tergambar dari apa yang kita lakukan hari ini? Yang pertama, nilai kemanusiaan. Seperti yang kita tahu, pengolahan ekoenzim ini itu merupakan suatu pengolahan yang tidak dikomersilkan, yang mana itu merupakan suatu pekerjaan kemanusiaan. Nah, kemanusiaan ini tercermin dalam sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sehingga dalam pembuatannya itu lebih mementingkan masyarakat daripada keuntungan pribadi yang berupa profit oriented seperti itu. Dan yang kedua itu tentang persatuan Indonesia, yang mana kita tahu bahwa dari pembuatan bank sampah, pembuatan ekoenzim itu dibuat oleh perkumpulan atau organisasi dari lintas agama seperti dari Fatayat, seperti dari GKJW dan juga orang-orang dari lintas agama, yang mana saya rasa itu merupakan hal yang menyangkut persatuan, di mana kita tidak membeda-bedakan seseorang berdasarkan dari agama, ras, suku bangsa, dan mana kita lebih mengedepankan toleransi daripada ego pribadi masing-masing dari kita. Dan poin selanjutnya, selain mencerminkan nilai-nilai dari Pancasila, kegiatan yang kami lakukan ini juga mencerminkan dari penerapan dari sikap-sikap Pancasila, yaitu tentang bela negara. Di mana bela negara ini yang kami lakukan adalah terkait tentang penjagaan atau keberlangsungan dari lingkungan hidup, yang mana dari pembuatan ekoenzim dan bank sampah ini dapat menjaga keberlangsungan dan stabilitas dari lingkungan hidup, sehingga apabila lingkungan hidup dapat bertahan dengan baik, tentu manusia-manusia yang ada di dalamnya juga dapat hidup dengan aman, tentram, damai, dan berjalan baik pula. Oke, kalau dari tadi yang saya bahas adalah tentang penerapan dari nilai-nilai Pancasila, selanjutnya saya dan rekan-rekan saya sebagai mahasiswa pertanian, apa sih poin-poin atau kontribusi yang kami lakukan dari kegiatan hari ini? Nah, jadi kami sebagai agent of change, sebagai pembawa informasi dan inovasi yang dapat disampaikan kepada masyarakat agar masyarakat lebih teredukasi, sehingga masyarakat dapat menjadi sumber daya manusia yang terdidik dan terlatih, sehingga mereka mampu untuk nantinya dapat bersaing dan bertahan di masyarakat. Selain itu, pada bidang agribisnis juga menyangkut tentang pengolahan dan diversifikasi. Begitu juga dengan pemasarannya. Jadi, hal-hal tersebut yang kami lakukan adalah terkait dengan pengolahan, diversifikasi, dan juga pemasarannya yang menyangkut dengan hubungan agribisnis. Jadi, yang kami lakukan hari ini adalah penggabungan dari beberapa aspek yang penting, sehingga apa yang kami lakukan diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat luas dan tentunya bagi kami sendiri.
Cukup sekian pemaparan video dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat bagi kami dan rekan-rekan semuanya. Cukup sekian dari kami. See you di Next Master. Bye.